Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Siapa kamu yang membuka mulut seperti ini? Kamu layak mendapat persetujuan. Chen Chen membalas. Oh, kamu sebenarnya benar. Tamparan sudah beres. Tampar dia. Li Qiye tersenyum dan berkata, muncul, muncul, muncul. Gong Qianyu bergerak secepat kilat dan memberikan cahaya dalam sekejap mata. Kepala Chen Chen terayun maju mundur akibat benturan tersebut. Dia memuntahkan darah dan gigi. Namun, kemarahannya jauh lebih buruk daripada rasa sakitnya. Bunuh mereka semua. Memperbaiki. Para murid dari tiga kebenaran menghunuskan senjata mereka. Akhiri ini, Li Qiye tidak repot-repot memandang pria itu. Memperbaiki. Qianyu mengeluarkan pedangnya. Energi dingin dan niat membunuh menembus langit. Jangan lakukan itu. Nona Gong, apakah sekte Anda ingin melawan sekte kami? Pikirkan gambaran yang lebih besar. Su Jin Qiao memblokir di depannya dan berteriak. Berani menentang kita, kami akan segera menghancurkan sektemu. Chen Chen yang gila itu meraung. Pikirannya tidak lain hanyalah kemarahan. Dia adalah murid pertama dari kepala pelindung dalam tiga kebenaran, artinya dia selalu dimanjakan. Kini, ditampar di depan umum membuatnya marah. Li Qiye hanya mengulurkan tangannya untuk kembali ke perintah tersebut. Kamu yang menanyakan ini. Pedang Qianyu mengarah langsung ke Chen Chen. Kamu berani. Su Jin Qiao mencoba menghentikan pedangnya dengan menciptakan gunung yang megah. Sayangnya, pergerakan Qianyu sangat sempurna, dengan mudah melampaui medan apapun. Pemilihan Jin Qiao sebenarnya lebih kuat tetapi dia tetap tidak bisa menghentikannya. Memperbaiki. Chen Chen dibutakan oleh kilatan pedangnya. Dia memanggil harta karun untuk tujuan perlindungan tapi sudah terlambat, tidak. Dia berteriak. Brengsek, kepalanya terbang ke atas dan darah mengucur darinya. Ia berputar beberapa kali sebelum mendarat di tanah. Matanya yang terbuka lebar bisa melihat potongan-potongan dan tubuhnya yang jatuh. Dia tidak menyangka akan membahas ajalnya di sini karena pedang Qianyu, tidak, dia memiliki masa depan yang cerah di depannya, percaya bahwa dia bisa menjadi penguasa seluruh wilayah. Apa yang telah kamu lakukan? Ekspresi Su bersaudara berubah menjadi tidak sedap dipandang. Chen Chen mungkin hanya murid generasi ketiga tetapi dia masih menjadi murid pertama dari ketua-ketua mereka. Apa yang akan mereka katakan setelah kembali ke sekte? Murid-murid lain dari tiga kebenaran menjadi takut dan lari dari Qianyu. Kekuatan dan kekejamannya berhasil membuat takut mereka semua. Nona Gong, ini deklarasi perang. Su Qinjiao berkata dengan dingin. Terus, tidak ada ampun bagi mereka yang bersekongkol melawan Divine Black. Dia membalas dengan tegas. Teman-temannya merasakan darah mereka mendidih, beberapa orang tidak bisa menahan diri agar tidak membahayakan. Mereka memandangnya sebagai kebanggaan sekte tersebut. Su bersaudara tidak mengharapkan keberanian ini dari Qianyu. Ini bukan bagian dari rencana mereka. Apakah ini pendirianmu atau sektemu? Su Yuyu menyorotinya. Ini milikku. Jangan berpikir untuk berangkat hari ini dengan kepala anjingmu yang masih menempel. Li Qiye tersenyum dan berkata, kedua bersaudara itu menjadi bermusuhan dengan Li Qiye. Bagaimana mungkin seorang murid tendon perunggu memerintahkan Gong Qianyu berkeliling? Ini sangat aneh. Mereka mengambil keputusan dan Yuyu berbicara, cukup, junior sombong. Aku akan memberimu pelajaran sebagai pengganti seniormu. Dia meraih Li Qiye. Selanjutnya, lawanmu adalah aku. Qianyu langsung melakukan tebasan horizontal. Nona Gong, mari kita lihat apa yang dapat Anda lakukan. Jin Qiao berteriak. Ledakan. Dia memanggil pentungan dan berusaha menghancurkannya. Senjata itu berisi api yang mengepul seperti gunung berapi yang sedang turun. Keduanya bermanuver pada saat yang bersamaan. Yang satu menyerang Li Qiye sementara yang lain mencoba menghentikan campur tangan Qianyu. Qianyu melakukan langkah gerakan yang sama untuk menghindari pentungan dan muncul tepat di depan Li Qiye. Memperbaiki. Pedangnya bergerak seperti burung merak yang melebarkan ekornya dan memancarkan banyak sinar. Lapisan gambar pedang muncul dan menghentikan serangan telapak tangan Yuyu. Ledakan. Pedang niat dalam segel pertahanan ini memaksa Yuyu mundur. Tarian kura-kura dan bangau. Jin Qiao menyadari teknik gerakannya setelah penghentian 2 kali.
Jin Qiao berada pada level tertinggi perwujudan samadhi, jadi dia seharusnya lebih kuat darinya. Bagaimana dia bisa bermanuver di sekitarnya dengan begitu mudah? Kedua bersaudara itu saling melihatnya setelah mengenali gerakan tersebut. Teknik ini diciptakan oleh kura-kura hitam. Itu adalah hukum pahala surga tingkat tinggi, salah satu yang terbaik di Divine Black. Mereka mungkin lebih kuat tetapi tidak memiliki bakat yang sama. Mereka hanya bisa melatih hukum bumi tingkat tinggi pada tingkat budidaya mereka saat ini. Di sisi lain, nasib sejati bawaannya memungkinkan dia mempelajari hukum surga. Ini memberikan keuntungan yang sangat besar. Mari kita lihat betapa menakjubkannya takdir sejati yang dibawa sejak lahir. Kamu tidak menyerah. Ledakan. Dia mengaktifkan kekuatannya. Api samadhi yang mengerikan keluar dan menghancurkan area tersebut. Murid yang lebih lemah tidak dapat menahan panasnya dan perlu mundur. Dia mengeluarkan senjatanya, garpu bulan di permukaan bumi yang tinggi. Itu adalah klasifikasi terkuat yang masih bisa dia kendalikan. 8 setan angin. Dia melepaskan tornado yang diberdayakan dengan apinya langsung ke arahnya. Kekuatan ini menyebabkan banyak pengikut Divine Black merinding. Qianyu muncul sebagai jawaban. Ledakan. Seekor kura-kura ilahi memanggul surga di atasnya, ditemani bintang-bintang. Aura kekuasaannya yang mengerikan namun megah menekan daerah tersebut. Seni wilayah kura-kura hitam. Para anggota Divine Black menyembunyikan. Lawan-lawannya menjadi khawatir setelah melihat langkah ini. Itu adalah hukum pahala surga tingkat tinggi, cukup kuat untuk menjatuhkan siapapun. Memperbaiki. Dia mengangkat pedangnya ke arah langit dan menyiapkan tebasan tiada taraf. Suara membaik. Tebasan api vertikal membuat Yuyu terbang. Ledakan. Diluncurkan. Diluncurkan. Dia berjungkir balik beberapa kali sebelum menyentuh tanah namun masih terdorong mundur selama puluhan langkah sebelum stabil. Dia sangat pucat. Dia melihat ke bawah dan melihat luka dalam pada garpu bulannya. Keunggulannya tidak dapat menutupi kesenjangan antara hukum prestasi mereka. Ya, orang-orang dari Divine Black mulai merayakannya. Kakak senior sangat kuat dan keren. Orang-orang dari Divine Black mulai menyanyikan pujian. Dia membuat mereka bangga dengan langsung mendorong kembali Su Yaoyao. Beberapa waktu lalu, mereka diintimidasi dan harus ditahan. Kini kemarahan dan kemarahan mereka berubah menjadi kepuasan yang luar biasa. Su bersaudara menjadi khawatir. Mereka memiliki senioritas dan kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan dia. Sayangnya, dia lebih unggul karena hukum pahala surganya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka buat. Nasib sejati yang dibawa sejak lahir sungguh luar biasa. Su Jin Qiao yang jengkel mengakuinya. Dia melanjutkan sambil menatapnya, tetapi Nona Gong, ini tidak berarti Anda dapat melakukan apapun yang Anda. Berkumpullah jika kamu tidak ingin menyerah. Aku akan mengajak kalian berdua. Qianyu memotongnya. Nona Gong, kaulah yang mengatakan ini. Mata Jin Qiao berbinar, dia menunggunya mengatakan ini. Peluang mereka tidak bagus dalam pertarungan 1 lawan 1, entah itu dia atau adik laki-lakinya. Namun, keduanya bersama-sama. Itu cerita yang berbeda. Mencerminkan mereka sudah lebih kuat darinya sehingga mungkin meningkatkan keuntungan dan peluang mereka untuk menang. Tentu saja, Qianyu berkata dengan dingin, aku mendengar kalian berdua adalah tim yang hebat. Kita akan melihat apakah itu benar. Dia tampaknya mampu memikul tanggung jawab meskipun besar usianya sudah lanjut. Semua orang menyaksikan dengan napas tertahan, terutama mereka yang berada di pihak Divine Black. Mereka bahkan berpegangan tangan dan menjadi gugup karena Qianyu tidak lagi memiliki keuntungan yang jelas. Kedua saudaranya itu mengambil posisi dan menjepitnya. Yang satu menggunakan pentungan, yang satu lagi menggunakan garpu bulan. Vitalitas mereka meletus bersamaan dengan api samadhi. Ombaknya yang dahsyat membuat penonton kesulitan menyaksikannya. Ayo pergi, kedua saudaranya itu berteriak bersamaan. Su Jin Qiao tanpa ampun kenikmatannya ke bawah. Ledakan, sebuah ledakan keras meledak, menghasilkan kekuatan agung yang bertujuan untuk menghentikan gerakan Qianyu. Sedangkan Yao Yao, dia melepaskan lebih banyak tornado dari garpu bulannya langsung ke arahnya. Mereka melingkari dia, upaya lain untuk menghentikan gerakannya. Sayangnya, dia masih berhasil menggunakan sudut yang sulit dipercaya untuk menghindari pentungan terlebih dahulu sebelum keluar dari penampung tornado. Dia muncul di belakang Yao Yao pada detik berikutnya. Memperbaiki, pedangnya menyinari matahari dan bulan sebelum tebasan vertikal mengenai punggung Yao Yao.
Dia yang lebih lemah dari keduanya jadi dia memilihnya terlebih dahulu. Pria yang terkejut itu mencengkeram garpu bulannya ke belakang dan menggunakan teknik api yang membakar langit ke arah tebasan itu. Ledakan, percikan api disebarkan. Dia mencoba yang terbaik untuk menghentikan perbudakan tetapi karena dia berada di bawah kekuasaan hukum kekuasaan, itu tidak terlihat baik baginya. Dia terdorong keluar dari udara dan menabrak tanah, menciptakan lubang besar. Berhenti, Jin Qiao berteriak dan mencekiknya lagi. Itu memancarkan banyak gelombang energi. Dia melompat mundur saat pedangnya menjadi menyilaukan dengan sinar-sinar tersendiri yang diperkuat oleh seni kekaisaran kura-kura hitam. Seni itu menanamkan kekuatan kosmos ke dalam pedangnya. Ledakan, Jin Qiao dikirim terbang meski lebih kuat. Dia menebang puluhan pohon sepanjang jalan sebelum berhenti. Kedua saudara laki-laki itu tidak percaya. Mereka berkumpul kembali dan berdiri bahu-membahu, mengucap. Rupanya mereka masih meremehkan kekuatan hukum surga tingkat tinggi. Sangat kuat, seni dari binatang suci agung, kura-kura hitam. Yao Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Hanya hukum kerajaan inilah yang menekan mereka. Jika dibandingkan, hukum tingkat bumi mereka tampak biasa-biasa saja. Jadi itulah seni kerajaan kura-kura hitam. Yang dari Divine Black emosional menjadi. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan kekuatannya meskipun sudah pernah mendengar sebelumnya. Bagaimanapun, itu adalah hukum prestasi tingkat atas. Namun, mereka hanya memiliki konsep samar tentang kekuatan sebenarnya, hanya gambaran umum. Itu sebabnya mereka terpesona saat ini. Jadi, hukum surga tingkat tinggi hampir tidak ada duanya. Lebih jauh lagi, mereka menyadari bahwa ketika para pesaing berada di alam yang sama, memiliki hukum prestasi yang lebih tinggi berarti kemenangan. Tertentu, mereka mulai bermimpi tentang hari di mana mereka bisa mengembangkan hukum surga juga. Bersama, kedua bersaudara itu mengambil keputusan dan mengangguk. Memperbaiki, senjata mereka bersentuhan dan percikan api meledak. Gemuruh, gelombang cahaya terpancar dari kontak tersebut. Keduanya mengaktifkan hukum prestasi mereka pada saat yang bersamaan. Jin Qiao menjadi seekor kera sementara pentungannya memiliki seekor naga yang melingkarinya. Yao Yao memasuki kondisi gila, garpu bulannya memiliki gambar monyet roh yang muncul di bilahnya. Bentuk iblis kera dan monyet. Aduh, pelanggaran tim ini sangat aneh. Huang Jie nyaman. Kedua bersaudara itu mengembangkan serangan tim, tidak hanya mengandalkan prestasi hukum mereka tetapi juga senjata mereka. Hasilnya, potensi pertarungan mereka menjadi beberapa kali lebih kuat. Qianyu menjadi serius setelah melihat wujud mereka ini. Itu cukup terkenal di Three Truths jadi dia tidak ingin meremehkan musuh. Mati, keduanya menjadi gila saat penyerangan, seperti kera dan monyet. Kekuatan yang berasal dari senjata mereka meledak dan menghancurkan area tersebut. Itu bermanifestasi menjadi sesuatu yang menyerupai binatang raksasa yang ingin meningkatkannya. Dia fokus menggunakan seni kekalahan dan teknik pedangnya. Kura-kura hitam terus memanggul surga, penentuan nasib kosmo. Benda langit dan yin dan yang berubah arah sesuai dengan keinginan tebasannya. Ledakan, teknik keahlian yang menakjubkan diblokir oleh saudara-saudaranya. Dia bergerak bebas seperti naga banjir di lautan, terus-menerus melepaskan lebih banyak gelombang pedang. Mereka berkumpul dan membentuk jaring yang menutup kedua saudaranya itu. Sayangnya, saudara-saudara gila itu mengamuk dan menghancurkan gelombang pedang tersebut. Berdebar, berdebar, berdebar. Qianyu terdorong mundur beberapa langkah karena serangan mereka. Energi batinnya sedikit bergejolak sehingga dia perlu menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Teman-temannya menjadi gelisah dengan hati yang bergantung pada seutas benang, mereka berpegangan tangan dan mulai berkeringat. Sementara itu, orang-orang dari tiga kebenaran berjanji dengan keras. Kamu bisa melakukannya. Yang pertama diam-diam berdoa untuk kemenangannya. Mereka ingin membantu tetapi tidak berdaya untuk melakukannya. Disparitas kekuasaan terlalu besar. Mereka semua termasuk kelompok Huang Jie masih tidak bisa berbuat apa-apa. Nyatanya, mereka hanya akan menghalanginya. Dia menjadi serius setelah menstabilkan energinya. Diakuinya, kedua kakak beradik ini cukup istimewa saat bekerja sama. Kekuatan mereka meningkat beberapa kali lipat. Hukum surga memberikan keunggulan tetapi mereka masih berhasil sampai sekarang. Ada batasan seberapa besar manfaat hukum ini terhadap musuh yang lebih kuat, dari segi budidaya. Memperbaiki, garpu pentungan dan bulan bersentuhan lagi.
Saudara-saudara tidak menunjukkan tanda-tanda berpuas diri setelah pertukaran pertama yang berhasil. Lagi pula, tidak ada yang bisa dibanggakan. Mereka lebih tua selain memiliki pukulan yang lebih tinggi, namun dalam pertarungan 1 lawan 1, dia pasti bisa membunuh mereka. Bentuk iblis layak mendapatkan reputasinya. Qian Yu tetap galak dan percaya diri, tidak sedikit pun takut. Nasib sejati bawaanmu juga patut dikagumi. Jin Qiao berkata dengan dingin, kami tidak punya niat untuk melawanmu sampai mati. Kami hanya punya 2 tuntutan untuk melepaskanmu. Pertama, tinggalkan ginseng darahnya. Kedua, tinggalkan dia juga. Dia menunjuk ke arah Li Qiye. Semua mata tertuju pada Li Qiye. Orang-orang dari Divine Black memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Jin Qiao mengatakan yang sebenarnya. Dia sengaja memusuhi Divine Black tetapi tidak berniat melawan Qian Yu sampai mati. Pertama, berbahaya jika pertarungan habis-habisan melawan seseorang yang memiliki takdir sejati sejak lahir. Yang terpenting, dia juga murid Ping Suaweng. Kematiannya mungkin akan memicu badai. Ketika Susu meninggal saat itu, pertempuran berikutnya antara sekte mereka menjadi brutal dengan aliran darah. Jadi, mereka tidak dalam posisi untuk melakukan sesuatu yang murah hati. Ini berada di atas stasiun mereka. Sekarang, dia menuntut Li Qiye karena 2 alasan, pria itu sangat angkuh, ditambah lagi, dia ingin melihat reaksi Divine Black. Di mimpimu, karena aku di sini, keluarlah dari wilayah kami atau bunuh aku. Dia menjawab dengan tegas, sangat pesimis. Bunuh saja mereka. Li Qiye menggelengkan kepalanya, tidak menyukai pesannya. Bodoh. Yao Yao berteriak, Nona Gong, pilihan ada di tangan Anda dan jangan salah. Kamu akan melawan kami berdua. Jin Qiao menyoroti Li Qiye sebelum memberitahu Qian Yu. Keyakinannya mengintimidasi para murid Divine Black. Rupanya mereka benar-benar bisa membunuh Gong Qian Yu setelah peningkatan kekuasaan dengan bekerja sama. Mata Qian Yu menjadi dingin, memancarkan kilatan yang tajam. Nona Gong, ini bukanlah ancaman kosong. Jangan ragu untuk mencoba tetapi Anda tidak akan dapat melakukan apapun terhadap kami. Pikirkan juga teman-temanmu, bukan hanya dirimu sendiri. Yao Yao bergabung. Dia ingin Qian Yu menyerah. Pada akhirnya, dia sebenarnya tidak yakin akan menang setelah Qian Yu menunjukkan semua kartu asnya. Apakah kamu merindukan Feather? Li Qiye dengan santai mengingatkannya. Qian Yu terdiam kosong sejenak sebelum mengikuti perintahnya. Dia menyingkirkan pedangnya saat ini dan memanggil Feather. Berdengung, pedang baru itu memancarkan keinginan seorang Dao Lord. Semua orang menjadi membeku seolah-olah ada hadiah Dao Lord. Mereka merasa tidak mungkin untuk bernapas. Ada pula yang kesulitan berdiri karena lututnya gemetar. Senjata Dao Tuan. Kedua bersaudara itu menjadi terkejut, sama halnya dengan anggota 3 kebenaran. Bulu, orang-orang dari Divine Black berteriak kegirangan. Jurus pamungkas dari senjata ini mungkin cukup untuk membunuh kedua saudara tersebut. Pedang ini telah menyapu 8 Desoles bersama South Cons Dao Lord. Hanya auranya saja yang terselubung sudah mengerikan. Bagaimana dengan tes sebenarnya? Kedua bersaudara itu memamerkan pedang itu. Pertanyaannya menjadi, bisakah dia benar-benar menggunakannya? Jin Qiao menarik napas dalam-dalam dan memutuskan, pedang Dao Lord memang kuat, tetapi Anda tidak dapat menakuti kami. Saya ragu Anda bisa menggunakan kekuatan. Kamu memiliki takdir sejati sejak lahir, bukan fisik Dao bawaan. Yao Yao menambahkan, meskipun kata-kata mereka kuat, mereka sebenarnya merasakan ketakutan di dalam hati. Jika dia bisa menggunakan kekuatannya, dia pasti akan membantai mereka dalam satu gerakan. Qian Yu tidak berkata apa-apa, hanya memegang pedang di tangannya. Suasana menjadi mencekam baik bagi para petarung maupun penonton. Yang terakhir tidak tahu apakah Qian Yu bisa menggunakan Feather. Bagaimanapun, dia baru mendapatkan baru-baru ini. Terlebih lagi, dia hanya berada di alam samadhi. Untuk mengendalikan senjata surga tingkat tinggi seperti ini, setidaknya seseorang harus berada di alam berbagai bentuk. Pengecualian adalah mereka yang memiliki fisik Dao bawaan. Jadi, hasil dari pertempuran ini bergantung pada kemampuan menggunakan pedang. Jika dia tidak bisa melakukannya, maka itu tidak baik untuk Divine Black. Nona Gong, sepertinya ini di luar kendalimu. Kedua kakak beradik itu menghela nafas lega setelah melihat kelambanan Qian Yu. Mereka percaya bahwa dia tidak bisa mengendalikannya. Tidak ada alasan untuk takut lagi.
Seolah-olah mengendalikan senjata Dao Lord itu sulit. Li Qiye mendengus, berdengung. Sinar pedang terpancar dari telapak tangan, yang akhirnya berpuncak pada bentuk segel pedang. Itu segelnya. Para murid dari Divine Black mengetahui tentang segel yang ditinggalkan oleh South Cons Dao Lord. Memperbaiki, Li Qiye melemparkan segel itu ke arah Qianyu. Itu memasuki tubuhnya. Tiba-tiba, aura Dao Lord muncul di sekelilingnya. Seolah-olah dia telah dirasuki oleh seseorang. Dia tampak seperti seorang Dao Lord yang berdiri di sana, menyebabkan orang gemetar tak terkendali. Mereka juga merasakan keinginan untuk bersujud. Orang-orang dari Divine Black tertegun saat musuh-musuhnya menjadi sangat ketakutan. Memperbaiki, bulu mengeluarkan dia atas kemauannya sendiri, sepertinya terbangun setelah merasakan auranya. Ini adalah harmonisasi antara segel dan pedang. Hanya seorang Dao Lord yang bisa melakukan hal seperti ini. Penguasa Dao Keong Selatan menciptakan segel ini untuk digunakan dengan pedang warisan. Oleh karena itu, tidak ada masalah dalam mengendalikan senjata Dao Lord lainnya, terutama jika feather pernah menjadi milik South Cons Dao Lord. Oleh karena itu, beberapa tetua dan pelindung percaya bahwa inilah cara Li Qiye memanggil semua senjata di dalam kubur, dengan menggunakan segel pedang. Segel yang tercetak memberi Qianyu kekuatan yang cukup untuk mengendalikan feather. Memperbaiki, sekarang orang bisa mendengar pekikan burung phoenix. Bulu yang terselubung tampak bersemangat untuk melepaskan sarungnya dan mulai melepaskan niat pedang yang mengerikan. Kotoran. Kedua bersaudara itu menjadi ketakutan setelah merasakan kekuatan pedang ini. Mereka tahu bahwa hal itu tidak baik bagi mereka. Memancung. Mata Qianyu menjadi dingin saat dia diperintahkan. Memperbaiki. Bulu meninggalkan sarungnya. Detik berikutnya, ia memancarkan cahaya pedang yang cukup terang untuk menjangkau seluruh dunia. Semua makhluk hidup tampak tidak berarti dibandingkan dengan maksud pedang seorang Dao Lord, tidak ada yang bisa membuka mata. Para murid yang hadir merasa ngeri dan terjatuh ke tanah. Mereka tidak bisa menahan tekanan yang datang dari pedang itu. Mati! Kedua bersaudara itu berteriak dan melepaskan seluruh vitalitas dan kekuatan mereka. Kedekatan ini mengalir deras seperti banjir. Mereka tahu bahwa ini adalah upaya terakhir dan melarikan diri adalah sia-sia. Beralih untuk lari hanya akan mempercepat kematian mereka. Jadi, tidak perlu menahan diri sebelum menunjuk pedang dari seorang Dao Lord. Mungkin mereka akan mendapat sedikit peluang untuk melawan. Garpu pentungan dan bulan mengeluarkan semua potensinya. Kekuatannya turun dan hampir membelah tanah menjadi dua bagian. Ini adalah teknik terkuat mereka. Gemuruh. Dunia berguncang dan berputar dengan puing-puing yang saling terkait kemanapun. Pohon-pohon tumbang terbentang sementara para penonton menyaksikan dengan kagum. Sayangnya, langkah ini tidak menghentikan Qianyu. Feather akhirnya ikut bergabung. Suara membaik. Hanya sekilas saja, tidak lebih. Tebasan yang dihasilkan tampak seperti meteor yang membumbung tinggi di cakrawala, meninggalkan bekas luka abadi. Lampu kilatnya kali ini tidak menyilaukan seperti sebelumnya. Namun, ia menarik perhatian seolah-olah itu adalah satu-satunya sumber cahaya di dunia. Waktu terhenti. Para penonton menjadi ternganga. Mereka melihat tebasan itu dengan mudahnya memotong pentungan dan garpu bulan. Selanjutnya, kepala saudara-saudara itu terbang ke udara, menyembur keluar seperti dua darah pelangi. Kepala yang terpenggal itu masih jernih. Mereka dapat melihat tubuh mereka dan merasakan keterpisahan yang jelas. Memperbaiki. Waktu mengalir lagi dan akhirnya terdengar suara feather yang memotong kedua senjatanya. Ledakan. Dipecat, dipecat, dipecat. Kedua tubuh dan kepala itu jatuh ke tanah. Mulut mereka terbuka tetapi tidak ada kata yang keluar. Mereka akhirnya menutup mata, kematian yang relatif bisa diterima. Mati karena senjata Dao Lord sama sekali tidak melirik. Mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena lemah. Penonton emosional menjadi karena tebasan itu tidak stabil. Mereka akhirnya menyadari betapa kuatnya senjata Dao Lord. Semuanya berakhir saat Qianyu menguasai feather. Senjata tingkat bumi tidak memiliki peluang untuk bersaing, perbedaan antara telur dan batu. Ya, para murid dari Divine Black kembali sadar dan mulai menyembunyikan. Kakak pertama tidak ada duanya. Jenius kita yang tak terpecahkan. Mereka berteriak. Sebaliknya, ekspresi Qianyu tetap dingin tanpa ada tanda-tanda perayaan. Sedangkan orang-orang dari tiga kebenaran, kaki mereka gemetar. Beberapa orang yang duduk terduduk,
tidak lagi memiliki keberanian untuk mencoba dan berlari. Ketika dia melirik mereka, mereka gemetar ketakutan dan gigi mereka bergemeletuk. Kehilangan kedua pemimpin mereka terlalu berat untuk diterima. Mereka tidak punya peluang untuk menang sekarang. Pedang Qianyu telah membuat ketakutan mereka setengah mati. Namun pada kenyataannya, itu tidak menjadi masalah. Hanya dia yang cukup kuat untuk membunuh mereka dengan mudah mengingatnya. Para murid dari Divine Black mengelilingi musuh mereka. Yang terakhir mencoba mundur tetapi mereka kalah jumlah, tidak ada tempat untuk lari. Apa yang kamu inginkan? Salah satu dari mereka berkata dengan ketakutan. Mereka telah kehilangan bersaudara dan kakak pertama mereka, Chen Chen. Mereka tidak memiliki siapapun yang memimpin mereka saat ini. Apa yang harus kita lakukan terhadap mereka, kakak pertama? Seorang murid dari Divine Black bertanya, siap membalas Bedi. Mereka merasa jauh lebih baik setelah keadaan buruk. Seorang pria dari Tree Truth benar-benar kesal. Tentu saja, mereka tidak berani bergerak tanpa izin Qianyu. Dia menatap Li Qiye, menunggu perintah. Sisanya juga ikut memutar. Mereka tidak lagi berani untuk tidak menaatinya. Enyahlah, jangan biarkan aku melihat kalian lagi. Kembalilah dan beritahu sekte Anda bahwa jika mereka datang, saya akan membunuh mereka semua. Li Qiye tidak repot-repot melihat lawan-lawannya. Apakah kamu mendengarnya? Qianyu menyorot mereka. Ya, kami akan mengirimkan pesannya. Mereka sangat gembira bisa diselamatkan. Karena tidak ada seorang pun dari Divine Black yang berani melawan Li Qiye, mereka memberi jalan bagi orang-orang itu untuk pergi. Orang-orang dari tiga kebenaran segera berlari sekencang-kencangnya untuk keluar dari tempat ini. Ya, sebuah perayaan dimulai di kalangan anak muda, bergembira setelah memperoleh kemenangan. Sedang pergi, Li Qiye berkata datar sebelum berbalik. Ayo pergi, para murid biasa sangat bersemangat. Ini bisa dianggap sebagai kemenangan kembali, terutama setelah berhadapan dengan musuh yang begitu kuat. Sebaliknya, dalam perjalanan pulang, Zhan Hu dan Huang Ning tidak mengatakan apa-apa, terlihat sedikit murung. Mereka berpikir bahwa Li Qiye adalah ancaman yang terlalu besar. Jika ini terus berlanjut, Li Qiye akan mencapai mereka lagi di masa depan. Menjadi jelas bahwa dia memenangkan hati orang-orang di sekte tersebut. Banyak yang mendukung dan menyukai. Kekaguman bukanlah kata yang terlalu kuat untuk menggambarkan sikap mereka terhadapnya. Penghinaan sebelumnya tidak ditemukan. Mereka yang dulu mengaguminya kini malah mengagumi Li Qiye. Pria itu hampir kakak menjadi pertama dari seluruh sekte. Mereka menyadari bahwa begitu Li Qiye menjadi dewasa, mereka akan kehilangan segalanya. Menentang Li Qiye berarti kematian. Mereka saling pandang pada saat yang sama dan tahu bahwa mereka memiliki pemikiran yang sama, Li Qiye harus mati. Mereka tidak akan pernah bisa tidur nyenyak lagi sebelum itu. Keduanya cukup ambisius dan mencari kehebatan. Selain itu, Huang Ning juga menginginkan Gong Qianyu. Oleh karena itu, Li Qiye menjadi penghalang terbesar jika mereka ingin menguasai Divine Black. Coba pikirkan, Li Qiye yang dewasa dengan Gong Qianyu tidak akan bisa dihentikan di kemudian hari. Li Qiye tidak hanya akan mengambil alih, tapi klan iblis mereka juga mungkin tidak akan bisa bertahan. Tidak, semua iblis akan kehilangan statusnya di Divine Black. Manusia akan bertanggung jawab. Itu sebabnya mereka mencapai konteks untuk melenyapkan Li Qiye, baik karena alasan pribadi atau demi keuntungan ras mereka. Mereka juga harus melakukannya secepat mungkin. Waktu tidak berpihak pada mereka. Sementara itu, asyik membahas tentang Vader dan pertarungannya. Mereka tidak memperhatikan apapun tentang Zhan Hu dan Huang Ning. Li Qiye tersenyum tipis sepanjang perjalanan. Dia tidak mempermasalahkan apapun. Gong Qianyu mengikuti kembali ke tempatnya setelah mereka kembali ke sekte. Tuan muda, Qianyu menatap Li Qiye yang kembali duduk di kursi favoritnya. Pengalaman sebelumnya sungguh luar biasa baginya. Kekuatan amukan seorang Dao Lord memenuhi tubuhnya sebelumnya. Kekuatan ini sungguh tak terpecahkan dan tak terhapuskan. Dia mencoba yang terbaik untuk tetap tenang. Ya, mata Li Qiye masih tertutup. Kau belum mengambil kembali segel pedang itu, katanya. Dia tidak repot-repot melihatnya setelah menyerahkannya dan tidak bermaksud mengambilnya kembali. Ingat, segel pedang ini sangat berharga. Ada lebih dari satu senjata Dao Lord di Divine Black tetapi hanya satu segel pedang. Itu berisi pedang Dao dari South Cons Dao Lord bersama dengan kedalaman Dao lainnya. Dengan demikian,
ia bisa mengendalikan senjata apapun yang disukainya. Terlebih lagi, kekuatan di dalam segel memungkinkan dia untuk menggunakan feather lebih awal. Segel ini dapat membuat seseorang lepas dari belenggu Dao pribadinya dan memberi mereka kemampuan luar biasa. Itu tentu saja lebih berguna daripada senjata Dao Lord manapun, tidak ada yang mau mengembalikannya. Meskipun demikian, dia tahu bahwa itu adalah milik Li Qiye dan akan mengingatkannya bahkan jika dia lupa. Sayangnya, dia tidak bisa melepaskan segel dari tubuhnya. Ini sangat aneh. Li Qiye di alam tendon perunggu tidak memiliki masalah dalam memisahkan segel darinya dan bahkan mencetaknya pada dirinya. Mereka yang belum pernah mengalami segel pedang ajaib ini tidak tahu tentang kesulitan dalam tugas ini. Dia, sebaliknya, tahu betapa kuatnya segel pedang ini. Itu disempurnakan dari Grand Dao tertinggi. Menjadi sangat jelas baginya bahwa melepas segel itu tidak mungkin. Paling tidak, dia tidak bisa melakukannya. Master sekte mereka juga tidak bisa melakukannya. Jadi bagaimana Li Qiye melakukannya melalui budidayanya? Itu dia kaget. Anda telah berusaha melayani saya dalam beberapa hari terakhir. Segel pedang adalah hadiahmu. Li Qiye membuka matanya sejenak sebelum menutupnya kembali. Dia bisa mengendalikan semua senjata bahkan tanpa segel pedang ini. Memperolehnya hanyalah suatu kebetulan setelah mencapai puncak tangga. Penguasa Dao Keong Selatan meninggalkan artefak berharga ini untuk memberi penghargaan kepada keturunan yang cakap, kejutan istimewa. Dia berusaha keras untuk menyempurnakan hadiah ini. Sayangnya, hal itu tidak penting bagi Li Qiye. Dia tidak ragu-ragu memberikannya kepada Gong Qianyu. Untukku, gelombang emosi menguasai dirinya. Dia memiliki banyak harta, bahkan senjata Dao Lord seperti feather. Jadi, sedikit hal yang bisa mengejutkannya. Segel pedang ini tentu saja bisa. Dia tahu betapa berharganya itu setelah pengalaman pribadi. Itu akan memungkinkan dia untuk mengontrol feather selain mendapatkan sebagian kecil dari kekuatan Dao Lord. Orang-orang akan tergila-gila dengan segel pedang ini. Para penguasa puncak dan bahkan Ping Suawang tidak terkecuali. Bagaimana bisa Li Qiye memberikannya begitu saja seolah-olah itu hanyalah souvenir murahan? Terima kasih, Tuan Muda. Aku akan melewati udara dan mencapai apimu. Dia mendapatkan kembali akalnya dan membungkuk dalam-dalam ke wortel. Sikap hormatnya lebih merupakan kemurahan hati daripada hadiah itu sendiri. Merupakan suatu kehormatan untuk mengikuti pria seperti dia. Ya, Li Qiye mengangguk dan menerima isyaratnya. Dia meliriknya dan menambahkan, nasib sejati bawaan, tidak terlalu buruk. Namun, belenggu Grand Dao masih ada. Anda perlu potensi terpendam untuk melangkah lebih jauh. Segel pedang ini akan melakukan hal itu, akan mengeluarkan potensi tersembunyi Anda dan membuat budidaya lebih mudah. Namun, bukan berarti Anda bisa berhenti peduli. Anda masih perlu memahami sepenuhnya segel pedang sebelum menggunakannya untuk membantu kompas Anda. Saya telah menghafal ajaran Anda, Tuan Muda. Dia membungkuk lagi. Li Qiye mengangguk dan kembali bersantai. Dia membuatnya teh dan diam-diam menyajikannya. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tuan Muda, mengapa Anda ada di sini? Majikannya telah menanyakan pertanyaan ini sebelumnya. Pada titik ini, dia tahu bahwa ini bukan tentang harta atau apapun. Dia sama sekali tidak peduli pada satupun dari mereka. Dia merasa bahwa dia adalah naga sejati dari atas. Suatu hari, naga besar itu tiba-tiba memutuskan untuk mengunjungi sekte mereka. Dia benar-benar percaya kalau kejadiannya seperti ini. Perasaan tidak nyata ini mengejutkan bahwa Li Qiye pada akhirnya akan pergi. Hari itu juga akan segera tiba. Divine Black mungkin adalah sekte besar di West King bagian utara, tetapi puncaknya tidak lebih dari kumpulan udara. Itu tidak akan mampu menahannya. Itu sebabnya dia sangat penasaran dengan keputusan datang ke sini. Beberapa waktu lalu, Li Qiye mengatakan bahwa hal itu terjadi karena takdir. Tapi apa sebenarnya? Apa yang disebut takdir ini masih harus mengakar pada sesuatu. Itu sebabnya dia memutuskan untuk tinggal di sini. Namun, dia hanya menjawab sambil tersenyum. Tatapannya mengarah ke Cakrawala, kembali ke masa lalu. Ekspresinya membuatnya berpikir bahwa dia bukan bagian dari dunia ini atau era ini. Dia merasa jarak di antara mereka sangat jauh. Saat ini tidak ada keberadaan yang bisa menyentuhnya. Atau, mungkin dia bukan milik dunia fana. Dia akan menjadi abadi dalam legenda. Mengapa kamu datang ke sini,
Tuan Muda. Dia berteriak, tidak bisa menahan diri. Karena orang-orang menggemaskan sepertimu. Li Qiye perlahan berbalik dan menatapnya. Qianyu tidak menduga respon main-main ini dan tentu saja tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa dialah preferensi. Orang-orang yang menggemaskan, dia menyimpulkan bahwa yang dia maksud adalah sekelompok orang, bukan hanya dia. Jadi, orang seperti apa yang bisa berpura-pura bertahan, Tuan Muda? Dia membawa pertanyaan itu ke tahap berikutnya. Pada saat ini, visi dan pengetahuannya tentang kehancuran segera meluas. Tidak ada, aku hanya berjalan lebih jauh di jalur Dao. Li Qiye tersenyum dan kecewa. Dia membekukan kepalanya dan berhenti sebelum berhenti bertanya. Anda cerdas dengan pemahaman yang kuat dan visi yang cukup untuk mempercayai intuisi Anda sendiri. Divine Black akan berhasil jika Anda sebagai pemimpinnya. Li Qiye muncul sambil duduk. Yah, aku belum membengkokkannya. Saya hanya ingin merangkul, tidak lebih. Dia berhenti sejenak sebelum tidak setuju. Ini adalah sesuatu yang membedakannya dari murid lainnya. Dia adalah murid berharga di Divine Black. Kemungkinan besar penerusnya, Zhan Hu dan Huang Ning bekerja keras untuk mencapai tujuan tersebut. Mereka menginginkan otoritas dan pengaruh, bukan sekedar mencari Dao. Oleh karena itu, hal ini memerlukan status membangun dan memenangkan sekutu. Qianyu tidak peduli sama sekali. Dia tidak keberatan menjadi murid biasa daripada menjadi ketua sekte. Dia hanya ingin menapaki jalur Grand Dao. Pengejarannya yang sebenarnya sudah melampaui sang patriark atau bahkan penguasa Dao Keong Selatan dengan rajin mencari Dao. Menjadi terkenal dan memenangkan kekuasaan atas Raja Barat bagian utara. Sama sekali tidak ada gunanya. Menjadi murni itu baik. Dao adalah sumber dari segalanya, teknik adalah yang kedua, dan pengaruh adalah yang terakhir. Li Qiye tersenyum. Dia mengangguk setuju, tidak pernah berpikir untuk menjadi master sekte berikutnya. Konflik antara Divine Black dan Three Truths menimbulkan kegemparan. Sebuah konferensi diadakan untuk eselon atas. Beberapa dekade lalu, bintang-bintang bersatu dan konflik yang berkepanjangan antara keduanya akhirnya terhenti dengan perjanjian damai. Tentu saja, ada yang tidak menyukai hal ini, terutama mereka yang kehilangan orang-orang terdekatnya dalam perang. Mereka punya masalah dengan perjanjian damai. Liu Fuyu adalah salah satunya. Dia berpikir bahwa tiga kebenaran tidak membayar harga yang cukup tinggi atas kematian Susu. Meski begitu, ketegangan masih terjadi. Itu sebabnya kematian dua pemimpin divisi merupakan masalah besar. Para pemimpin dan tetua puncak tahu bahwa tiga kebenaran tidak akan membiarkan hal ini terjadi begitu saja. Hal ini dapat meningkat hingga membatalkan perjanjian damai. Banyak yang tidak menginginkan hal ini. Ada dua laporan. Yang pertama datang dari Liu Fuyu dan Huang Jie. Mereka berpegang pada fakta, bahwa orang-orang dari tiga kebenaran mendorong isu tersebut dan secara terang-terangan mencoba mencuri akar ginseng dari wilayah Divine Black. Akhirnya, Li Qiye dan Gong Changyue datang sebagai bala bantuan, mengakibatkan kematian Su bersaudara. Versi kedua datang dari Huang Ning dan Zhan Hu. Itu hampir identik dengan beberapa hal yang ditambahkan untuk keuntungan mereka sendiri. Misalnya, keduanya mengatakan bahwa Liu Fuyu tidak cukup memperhatikan kesejahteraan juniornya. Dia terlalu emosional dan gegabah, sehingga menimbulkan konflik dengan Su bersaudara. Kelalaian dalam menjalankan tugas ini harus dihukum. Mengenai pembunuhan yang sebenarnya, keduanya tidak berani terlalu terang-terangan. Mereka tidak ingin menuduh Qianyu melakukan apapun karena statusnya yang tinggi. Oleh karena itu, mereka mendorongnya ke Li Qiye dan mengatakan bahwa dia menghina tiga kebenaran. Ini adalah situasi yang mengecewakan dan memperburuk. Pada akhirnya, Qianyu harus membunuh saudara-saudaranya untuk menyelamatkan Li Qiye dan yang lainnya. Keduanya menyimpulkan bahwa Li Qiye bertanggung jawab atas konflik ini. Kesombongannya merusak perdamaian yang telah diperoleh dengan susah payah antara kedua sekte tersebut. Para orang di atas sebenarnya mempercayai hal ini karena mereka telah melihat sikap Li Qiye sebelumnya. Dia tidak peduli dengan leluhur manapun atau bahkan patriark Divine Black, tidak sulit membayangkan penghinaannya terhadap tiga kebenaran. Namun, mereka memperdebatkan kedua versi tersebut. Seorang tetua berkata bahwa Liu Fuyu dan Huang Jie melakukan pekerjaan yang buruk dan membahayakan orang lain. Yang lain mengatakan bahwa tiga kebenaran sudah keterlaluan, Liu Fuyu dan Huang Jie benar dalam melindungi kehormatan sekte tersebut.
Secara keseluruhan, mereka mengerti bahwa Li Qiye lah yang memerintahkan Qianyu untuk membunuh saudara-saudaranya. Huang Jie dan Liu Fuyu tentu saja tidak menyukai tuduhan tidak berdasar itu. Oleh karena itu, mereka membantah bahwa Zhan Hu dan Huang Ning tidak melakukan segala kemungkinan untuk melindungi rekan-rekan mereka. Kedua belah pihak berdebat di ruang sidang. Saksi lain juga dipanggil, seperti anak-anak dari desa Liu. Fuyu membenci tiga kebenaran dan karena emosinya, diskusi menjadi memanas. Huang Ning dan Zhan Hu sedang mencari kesempatan untuk menjatuhkan Li Qiye. Ini menjadi jalan potensial bagi mereka sehingga mereka memanfaatkannya. Mereka tidak bodoh dan dapat melihat bahwa dia adalah bintang yang sedang naik daun di Divine Black. Menjatuhkannya akan menjadi semakin sulit. Mereka harus melakukan sesuatu sekarang sebelum dia memiliki landasan yang kuat. Yang terpenting, tingkat atas menghargai perjanjian damai antara kedua sekte tersebut. Ini sempurna bagi mereka. Mereka juga tidak melibatkan Gong Qianyu. Dia masih menjadi murid yang lebih berharga jika dibandingkan dengan Li Qiye. Sekte ini mungkin akan meninggalkan Li Qiye demi perdamaian. Bagaimanapun, mereka akan tetap memiliki Qianyu setelahnya. Pengorbanan ini masih bisa diterima. Keduanya mencoba yang terbaik untuk mengarahkan pembicaraan ke arah Li Qiye yang bersalah. Mereka akhirnya mengatakan bahwa dia adalah mata-mata dari sekte ketiga. Ini adalah cara untuk meningkatkan hubungan antara Divine Black dan Tritrutus. Ini akan menunggu kedua belah pihak untuk pertarungan dan melemahnya. Oleh karena itu, mereka meminta penyelidikan terhadap Li Qiye. Li Qiye bukanlah mata-mata, tidak mungkin. Dia hanya tidak memilih kata-katanya dengan hati-hati. Ketua-ketua secara alami mendapatkan sisinya. Sulit bilang, dia baru sampai di sini namun menimbulkan begitu banyak kesamaan, bahkan merusak perdamaian yang telah terjalin selama puluhan tahun. Sangat mencurigakan, kata seorang tetua iblis. Para tetua iblis di sini tidak sepenuhnya mempercayai hal ini. Mereka juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk keuntungan mereka sendiri. Manusia menjadi lebih sejahtera dari hari ke hari di Divine Black. Ping Shuaweng di generasi pertama, Su Su di generasi kedua, sekarang, Gong Qianyu dan Li Qiye yang sangat jahat. Dia telah menciptakan begitu banyak keajaiban dalam waktu singkat itu. Para iblis tingkat tinggi dapat melihat bahwa jika ini terus berlanjut, manusia akan mengambil alih generasi ini dan generasi berikutnya. Mereka sebenarnya tidak ingin mengadilinya sebagai mata-mata, tetapi menjatuhkannya akan bagus untuk memperkuat pengaruh mereka. Apakah kalian semua gila? Mata-mata macam apa yang mengganggu seperti dia? Raja Pembawa Gunung mendukung Li Qiye dan menatap ke arah Zhan Hu dan Huang Ning. Selalu bertindak dengan hati-hati. Raja Iblis Cambuk Besi duduk di sana, tampak sangat mengesankan dan bersemangat. Dia memancarkan aura binatang yang agung. Orang bisa mendengar samar-samar suara harimau yang mengaum di sekitarnya. Murid biasa akan merasakan tekanan besar di hadapannya. Kaki mereka akan melemah. Ribuan murid kami mati demi perjanjian damai ini, kami tidak bisa membiarkannya begitu saja. Masih terlalu dini untuk mengatakan apakah Li Qiye ini adalah mata-mata atau bukan, namun kita perlu menghukum siapapun yang bertanggung jawab mengancam perdamaian. Dia menambahkan, komentar tersebut tepat sasaran. Dia tidak menuduh Li Qiye tapi tentu saja fokus padanya. Ada 3 setan di antara 5 penguasa puncak. Para anggota di ruangan ini segera menatap Raja Bodhi sesudahnya. Raja Bodhi mungkin adalah sosok yang paling berpengaruh di antara para iblis. Mereka ingin mendengar pendapatnya. Namun, dia hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Kerumunan kemudian berbalik ke arah Raja Serigala, Zhang Yue. Dia mungkin terlemah dari 5 penguasa puncak, tetapi dia masih memiliki wewenang yang cukup untuk membuat keputusan strategis. Saya telah menyelidiki masalah ini di masa lalu. Li Qiye ini bukan mata-mata. Ditambah lagi, sekte apa yang akan mengirim murid jahat untuk menjadi mata-mata? Dan pernahkah Anda melihat mata-mata sombong ini sebelumnya? Jadi tidak, menurutku dia bukan mata-mata, itu hanya sikapnya dan kekurangan kendali atas kata-katanya. Itu sebenarnya bukan pelanggaran. Raja Serigala merenung sejenak sebelum menjawab. Jawaban ini mengejutkan banyak setan. Mereka tahu bahwa Zhang Yue pada awalnya tidak menyukai Li Qiye. Dia benar-benar mengubah nada bicaranya sekarang. Paman muda Liu membawa Li Qiye ke sini jadi mungkin ini semua sudah direncanakan. Semua bukti hilang jadi kami tidak dapat menemukan apapun. Zhan Hu berbicara, omong kosong.
Liu Fuyu tidak menahan diri dan berteriak, penyelidikan dilakukan oleh Anda, tidak menemukan apapun hanya mengurangi kemampuanmu, jangan salahkan kami. Jadi kamu dan pria Li itu benar-benar mempersiapkan segalanya. Zhan Hu menghilang setelah berhasil membuat marah Liu Fuyu hingga membuatnya mengatakan hal yang salah. Anda, Fuyu memerah karena marah. Cukup, soal mata-mata, kita akhiri ini di sini. Jangan mengungkitnya lagi. Suaweng akhirnya berbicara. Dia tidak berisik tetapi semua orang mendengarnya dengan jelas, tidak ada yang menentangnya. Zhan Hu dan Huang Ning tidak bisa berbuat banyak lagi. Mereka tidak berani menantang otoritasnya tanpa memiliki bukti nyata. Kita harus fokus pada 3 kebenaran saja. Mereka akan menuntut jawaban mengenai kematian 2 pemimpin divisi. Raja Bodhi bergabung. Semua mata tertuju pada Ping Suaweng sekarang. Bagaimana menurut Anda, tuan-tuan? Suaweng bertanya sambil melihat ke arah kepadatan. Perdamaian antara sekte kami sangat penting dan harus terus berlanjut, kata Zhang Yue. Tetapi mereka kehilangan 2 pemimpin divisi. Bagaimana kita bisa menenangkan mereka? Seorang tetua iblis bertanya. Seseorang harus bertanggung jawab atas hal ini. Raja Iblis Cambuk Besi menegaskan. Paman muda Liu yang memulai ini, dia harus pergi ke 3 kebenaran dan menjelaskan apa yang terjadi, kata Huang Ning. Omong kosong, kita tidak perlu memberikan kelonggaran apapun ketika merekalah yang memulai ini. Mereka seharusnya menjawab pertanyaan kita. Teriak Huang Jie. Dia tahu bahwa Liu Fuyu membenci 3 kebenaran karena susu. Pria itu pasti akan mati setelah pergi ke sana karena sifat pemarahnya. Fokuslah pada kebaikan yang lebih besar daripada kebaikan individu. Raja Iblis Cambuk Besi berkata dengan dingin. Li Qiye dengan angkuh menyuruh murid-murid dari 3 kebenaran untuk kembali ke pesan-pesan buruk. Dia jelas ingin memusuhi dan mempermalukan mereka. Itu sebabnya jika kita ingin menenangkan mereka, kita harus mulai dengan permintaan maaf dari Li Qiye. Mengenai ginseng darah, kita bisa bertanya kepada mereka mengapa mereka masuk tanpa izin di wilayah kita. Kalau begitu, mereka harus memberikan jawaban yang bagus. Zhan Hu memanfaatkan kesempatan ini. Para pelindung dan tetua saling bertukar pandang. Sebagian besar setuju, bahkan para tetua manusia. Saya juga bertanggung jawab untuk ini, jadi saya bersedia pergi bersama Li Qiye sebagai pengawalnya. Dia kemudian menyarankan, saya juga. Huang Ning langsung berkata, mereka berdua tahu bahwa mengantar Li Qiye ke Tritrutes adalah rencana terbaik. Itu adalah waktu terbaiknya untuk mati dan kesalahannya ada pada 3 kebenaran. Meminta maaf. Kalian berdua berani mengambil keputusan untukku. Sebuah suara datang dari jauh. Semua orang melihat keluar dan melihat 2 orang berjalan masuk, Li Qiye dan Gong Qianyu. Anak-anak Liu sangat gembira melihat Li Qiye. Para pelindung dan tetua saling bertukar pandang. Mereka tidak mengharapkan hal lain dari pernyataan pertamanya pada saat kedatangannya. Raja Iblis Cambuk Besi merengut sebagai jawaban. Li Qiye dengan santai berjalan masuk dan Qianyu berjalan di belakangnya seperti seorang pelayan. Zhan Hu dan Huang Ning membenci penghinaan di depan para senior. Huang Ning, khususnya, memiliki ekspresi jelek. Gong Qianyu dan Li Qiye terlihat cukup dekat sekarang. Dia berusaha keras sebelumnya untuk mendapatkan bantuannya tetapi katak ini tercapai tanpa melakukan upaya apapun. Dia penuh gigi, kebenciannya semakin meningkat. Adik laki-laki, aku hanya menginginkan yang terbaik untukmu dan sekte. Para senior yang terhormat, apakah Anda ingin melihat perang antara kami dan 3 kebenaran? Kami menukar darah dan nyawa demi perjanjian damai. Melanggarnya berarti semua usaha dan pengorbanan itu sia-sia, kalau begitu kita akan menjadi orang berdosa. Zhan Hu menggugah emosi dan logika, berbicara dengan retorika yang kuat. Banyak tetua dan pelindung mengangguk setuju. Mereka tentu saja tidak menyukai sikap 3 kebenaran tetapi perang harus dihindari. Perang generasi di masa lalu membutuhkan banyak upaya untuk mengakhirinya. Zhan Hu menyukai pengakuan itu dan melanjutkan, adik, semua kekacauan ini dimulai karena kita. Jika kita mengunjungi sekte mereka dengan ikhlas, saya yakin perseteruan itu bisa dilupakan. Itu akan menjadi kontribusi yang besar juga. Dia mencoba menggali lubang agar Li Qiye bisa melompatinya. Semuanya akan mudah selama Li Qiye meninggalkan Divine Black. Dia memiliki metode yang tak terhitung banyaknya untuk membunuh Li Qiye di luar, cukup untuk melenyapkan orang itu sepenuhnya.
Cukup bicara. Li Qiye berjabat tangan dan menyela pembicaraan panjang itu, hanya 2 pemimpin divisi saja yang benar-benar menghancurkan kelompokmu, kalian berdua akan kencing di celana setelah tiba di 3 kebenaran. Ada apa dengan mengantarku? Khawatirkan dirimu dulu. Siapa yang kamu bicarakan? Teriak Huang Ning. Orang jenius seperti dia selalu kesulitan menghadapi kritik dan meremehkan umum di depan, terutama di hadapan Qianyu. Hanya 2 persahabatan samadi yang membuatmu menyusut kembali ke dalam cangkangmu seperti kura-kura. Bagaimana kamu akan melindungiku di 3 kebenaran? Ketahuilah batasan Anda sendiri. Li Qiye mencibir. Perhatikan kata-katamu. Huang Ning dan Zhan Hu hanya memikirkan sekte dan keselamatan Anda, mereka mempertaruhkan nyawa mereka, itu sudah sangat terpuji. Raja Iblis Cambuk Besi berkata dengan dingin. Berhentilah memuji putramu dan berhentilah berpikir bahwa kamu adalah seseorang yang berarti. Saya harap semua orang di sini tidak cukup bodoh untuk berpikir bahwa keduanya benar-benar dapat melindungi saya. Itu sangat bodoh. Ditambah lagi, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Qianyu. Li Qiye menepis komentar Raja Iblis itu. Li Qiye terlalu blak-blakan sehingga ekspresi Raja Iblis menjadi jelek. Dia menatap Li Qiye dan dengan dingin berkata, kau terlalu kurang terbuka. Kata-katanya tidak menyenangkan tetapi memang benar. Ping Shuawang melompat masuk. Raja Iblis harus menelan kata-katanya, tidak mampu melampiaskannya setelah ini. Tentu saja, Li Qiye benar. Zhan Hu dan Huang Ning jauh lebih lemah dari Gong Qianyu. Saat ini, dia mengikuti Li Qiye kemana saja. Mengapa dia membutuhkan perlindungan mereka? Keduanya ingin membalas tapi menahannya setelah melihat Qianyu. Mereka tidak melakukan apapun di hadapan Su bersaudara, tidak seperti Qianyu. Dan, jangan terlalu naif dan bodoh sekarang, tidak mungkin perdamaian akan berlanjut antara Divine Black dan Tritrutus. Qiye kemudian melirik ke arah pelindung pasir yang lebih tua. Apa maksudmu? Ekspresi ketua-ketua berubah. Bolehkah aku menjelaskan sesuatu yang begitu sederhana? Li Qiye berkata, belum ada konflik. Selama beberapa dekade, kan? Jadi mengapa 2 pemimpin divisi dari 3 kebenaran muncul di wilayah kami dan bertindak dengan tidak senonoh atas ginseng darah? Sebagai pemimpin divisi, mereka pasti tahu garis batasnya serta isi fakta perdamaiannya. Ini jelas bukan suatu kebetulan. Dia dengan malas menggeliat dan melanjutkan, 3 truth jelas-jelas mengincar Divine Black, mereka mencari alasan untuk menandatangani perjanjian untuk menyatakan perang. Beberapa pelindung dan tetua sebenarnya berbagi pemikiran ini. Hanya saja mereka belum menyatakan. Konyol. Huang Ning bertanya, bagaimana mungkin 2 pemimpin divisi memutuskan untuk memulai perang? Hanya master sekte mereka yang bisa melakukan hal seperti ini. Hanya 2 pemimpin divisi sudah cukup untuk menangani kalian berdua. Aku tidak mendengar kamu mengatakan sesuatu yang agresif terhadap mereka saat itu. Sekarang, kamu ingin meremehkan mereka. Li Qiye menyatakan, berhentilah membuat masalah di sini. Huang Ning yang marah gemetar dan berteriak. Huang Ning juga benar. Peristiwa kemerdekaan ini mungkin tidak berarti mereka ingin menyatakan perang. Kata Raja Iblis Cambuk Besi. Saya khawatir bukan itu masalahnya. Mereka pasti mengincar kita dan akan segera menyatakan perang. Ping Shuawang berbicara lagi. Kenapa? Kerumunan berteriak. Ketua sekte mereka selalu memilih kata-katanya dengan hati-hati sehingga orang mempercayainya. Puncak leluhur, portal di sana terbuka sekarang. Anda mungkin tidak tahu bahwa itu mengarah ke pembuluh darah leluhur, harta karun sejati. Mata Shuawang menjadi serius. Penonton tersentak dan mulai membicarakan masalah ini dengan tenang. Sangat sedikit yang mengetahui rahasia ini sampai sekarang. Jadi legenda itu nyata. Ketua-ketua adalah yang tertua di antara mereka dan mengangguk, saya pernah mendengar hal ini sebelumnya. Dia kemudian menatap Li Qiye dan bertanya, Tuan Muda, apakah Anda melihatnya di atas? Itu benar, karena akulah yang mengaktifkannya. Li Qiye mendengus. Apa? Semua orang secara langsung mengungkapkannya. Sangat ceroboh. Mereka sama sekali tidak mendengar mantra kaisar tetapi masih memahami potensi bahayanya. Orang lain pasti menginginkan jalan menuju perbendaharaan. Seorang penatua, membuka portal akan menimbulkan banyak masalah bagi kami, sangat tidak bijaksana. Seorang pelindung menambahkan, mereka tahu bahwa semua ahli dan sekte di dunia akan mulai bersekongkol melawan mereka setelah mengetahui hal ini. Para petinggi mulai khawatir karena begitu sekte mereka menjadi sasaran,
kehancuran tidak akan lama lagi. Kamu melakukan ini. Anda membuka portal dan menempatkan sekte dalam situasi genting. Ini adalah pelanggaran serius yang harus dihukum berat. Klaim Huang Ning. Dia mengambil kesempatan ini untuk melibatkan Li Qiye lagi. Anda mungkin bergabung dengan kami untuk mencapai puncak. Sekarang, menurutku kemungkinanmu menjadi mata-mata semakin besar. Zhan Hu menyorotkan Li Qiye. Semua mata tertuju pada Li Qiye sekarang. Para penguasa puncak belum mengatakan apapun. Apa pendapat semua orang mengenai hal ini? Seorang tetua memahami kesunyian. Mayoritas berpikir keras karena masa depan yang tidak menyenangkan. Jangan mengungkit ide bodoh ini lagi. Raja Bodhi berbicara, Zhang Yue sudah mengatakan bahwa Tuan Muda bukanlah mata-mata. Cinta dan benci adalah bagian dari kehidupan. Namun, seseorang tidak boleh melakukan pengkhianatan dan cara-cara yang buruk dan juga tidak boleh menyatakan picik. Saya dapat melihat bahwa Anda tidak puas dengan Tuan Muda dan ingin mendorongnya menuju kematian. Petik 2. Tuan, saya tidak. Huang Ning langsung menyangkalnya. Raja Bodhi menandatangani tangannya dan melanjutkan, berhenti, wajar jika seseorang memiliki niat membunuh. Tetapi tidak memiliki keberanian untuk mengakui bahwa hal ini sungguh-sungguh persetubuhan, tidak ada maksudnya, kamu tidak layak menjadi muridku. Huang Ning segera menutup mulutnya. Saya tidak mengkritik Anda yang ingin membunuh Tuan Muda, tidak perlu menyembunyikan ini. Tapi jadilah seorang pria, pencari dao saat melakukannya. Tantang dia sekarang juga, lalu kalahkan dan bunuh dia. Lakukanlah dan aku akan menanggung konsekuensinya. Jika kamu kalah, maka kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena lemah dan bodoh. Raja Bodhi menyatakan dengan tegas, mengejutkan banyak orang dalam prosesnya. Di Divine Black, para senior tidak ingin mendorong murid-muridnya untuk berkelahi dan membunuh rekan-rekan mereka. Mereka lebih menyukai keharmonisan dan kedamaian. Hal ini tidak terjadi pada Raja Bodhi. Yang lain tidak dalam posisi untuk mengatakan sebaliknya karena Huang Ning adalah murid Raja Bodhi. Dia punya hak untuk mengambil alih. Benar sekali, kakek tua. Li Qiye menjadi geli dan menatap Huang Ning, seorang pria memang harus bertindak seperti itu. Baiklah, jika kau ingin membunuhku, aku akan menerima tantanganmu. Huang Ning berada dalam posisi sulit karena rencananya terungkap. Dia tentu saja ingin membunuh Li Qiye. Sayangnya, dia sebenarnya takut. Orang itu mungkin hanya seorang tendon perunggu tetapi dia telah melakukan terlalu banyak hal gila sebelumnya. Huang Ning tidak memiliki rasa percaya diri seperti sebelumnya. Raja Bodhi sebenarnya memberikan kesempatan sempurna untuk membunuh Li Qiye. Sayangnya, dia kurang berani. Dia hanya punya dua pilihan saat ini, mengakui kesalahannya atau benar-benar melawan Li Qiye sampai mati. Tidak ada senior yang akan berhenti dalam situasi seperti ini kecuali Ping Suawang. Beberapa tetua dan pelindung menatap Suawang, berharap mendapat tanggapan. Dia dengan tenang berkata, sekte tidak akan ikut campur ketika itu adalah duel resmi antara kedua pihak. Huang Ning ragu-ragu lagi. Dia melirik ke arah Gong Qianyu. Jika dia bisa membunuh Li Qiye sekarang, maka masa depannya akan cerah. Namun bagaimana jika Li Qiye masih mempunyai cara jahat yang tersisa? Pikirannya berputar-putar berkali-kali dengan keraguan. Ini adalah duel resmi tapi siapa yang tahu sihir macam apa yang akan kamu lakukan? Zhan Hu menghasut. Benar, Huang Ning mengangguk dan dengan lantang berkata, metode yang menyimpang dan seni licik tidak dapat dijaga. Seorang murid Divine Black harus bertarung menggunakan hukum prestasinya. Raja Bodhi mengerutkan kening setelah mendengarkan Huang Ning. Tidak ada keberanian sama sekali. Li Qiye tersenyum, baiklah, satu kesempatan, kalian berdua bisa berkumpul. Jangan bilang padaku bahwa kamu akan mundur dari ini juga. Zhan Hu dan Huang Ning saling bertukar pandang. Mereka tidak akan percaya diri dalam pertarungan satu lawan satu tetapi keduanya bersama-sama. Kemungkinan keberhasilannya meningkat pesat, hanya menggunakan hukum prestasi Divine Black. Kata Huang Ning, ingin membedakan Li Qiye. Baiklah, aku akan menggunakan tinju kura-kura, itu cukup untuk membunuh kalian berdua. Li Qiye tersenyum. Anda, Huang Ning tidak menyukai sikap tidak hormat yang terang-terangan tetapi Zhan Hu menariknya kembali. Yang terakhir menatap ke arah Li Qiye dan berkata, jaga ucapanmu. Kamu hanya akan menggunakan tortoise fish, tidak ada yang lain. Ini adalah permintaan yang agak ekstrim.
Para tetua dan pelindung berpikir bahwa mereka tidak akan mampu menampilkan kekuatan sebesar itu menggunakan teknik ini. Ya, hanya tinju kura-kura. Apakah cacat ini cukup untuk kalian berdua? Jika tidak, teruslah bersembunyi di cangkangmu dan berhenti berjalan di sekitar sekte. Li Qiye tidak keberatan. Para penonton tidak percaya. Li Qiye sebenarnya menyetujui hal ini. Ping, Suaweng tidak mengatakan apapun. Raja Bodhi sepertinya sedang berpikir. Raja Iblis Cambuk Besi memasang ekspresi dingin. Raja Pembawa Gunung nampaknya sangat tertarik dengan pertarungan ini. Zhan Hu dan Huang Ning menyarankan sebentar sebelum mengangguk. Baiklah, kami akan mengantarmu. Mereka berdua berduaan. Kemungkinannya tidak lebih baik dari ini, tidak mungkin mereka berdua tidak bisa mengalahkannya. Ingat, mereka memiliki banyak harta selain menjadi makhluk yang tercerahkan. Di sisi lain, Li Qiye hanya bisa menggunakan tortoise fish. Mereka tidak mungkin membuat skenario kekalahan. Li Qiye tidak mungkin sejahat itu. Seorang sahabat tendon perunggu yang menggunakan tinju kura-kura tidak memiliki potensi serangan untuk berbicara. Ini adalah kesempatan mereka untuk menghilangkan ancaman yang ada di benak mereka. Baiklah, saat matahari terbit besok, itu akan menjadi momen terakhirmu. Li Qiye tersenyum dan pergi bersama Gong Qianyu. Saya tidak tahu tentang ini. Salah satu pelindung yang membingungkan. Tinju kura-kura sendirian, tampaknya tidak mungkin, jawab seorang tetua. Mereka berpikir bahwa Li Qiye pasti bisa membunuh keduanya menggunakan metode lain, hanya saja bukan tortoise fish. Namun, tuan dan ayah dari dua kombatan tidak berusaha menghentikan hal ini. Guru sekte mereka juga memberi izin, tidak ada orang lain yang bisa mengatakan apapun. Sebagian besar orang terkejut dengan keyakinan Li Qiye. Mereka merasa sulit untuk melihat bagaimana Li Qiye bisa bertahan melawan keduanya. Bocah itu benar-benar tidak bisa dipahami. Semuanya mungkin terjadi. Ini bukan masalah besar dibandingkan mencapai puncak-puncak leluhur. Hanya permainan anak-anak, kata ketua-ketua. Teman-teman saling bertukar pandang dan menganggap ini masuk akal. Sebuah keajaiban mungkin terjadi selama duel mendatang. Berita tentang pertarungan antara Hu ketiga menyebar ke seluruh Divine Black. Banyak diskusi bermunculan. Saya tahu ini akan terjadi, itu tidak bisa dihindari. Seorang murid yang relatif lebih tua tidak menganggap hal ini mengejutkan, hanya saja hal itu terjadi terlalu cepat. Perseteruan di antara mereka diketahui oleh hampir semua orang. Li Qiye menginjak wajah Zhan Hu di depan kuburan. Ini sangat bertujuan. Hanya sedikit yang bisa menangani hal seperti ini, apalagi kakak pertama burung giok dan putra Raja Iblis Cambuk Besi. Dia kehilangan muka dan tidak tahan berada di dekat orang lain. Banyak yang berpikir bahwa balas dendam Zhan Hu dapat dimengerti. Semua orang pasti akan melakukan hal yang sama. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilupakan seseorang seumur hidup mereka. Satu-satunya yang disampaikan adalah jika mereka terlalu lemah untuk membalas dendam. Oleh karena itu, niat membunuh Zhan Hu sama sekali tidak mengejutkan. Perseteruan Huang Ning juga sama besarnya. Dia kehilangan muka setelah kalah dari Li Qiye selama keluarga di tangga. Kenyataannya, mereka juga tahu bahwa dia membenci Li Qiye karena Gong Qianyu. Dia adalah surga favorit di 1000 setan. Semua orang tahu kalau dia juga menyukai Qianyu. Dia berusaha keras untuk memenangkan tangannya tetapi akhirnya gagal. Namun, Li Qiye datang di belakang namun dia mengikuti semua perintahnya. Kalah dalam pertarungan romantis ini menimbulkan kebencian yang mendalam. Jiwa picik manapun akan mencoba mendorong saingan cintanya menuju kematian. Selama Li Qiye berada di sekitar Divine Black, pertarungan seperti ini tidak bisa dihindari. Biarkan yang bertinju lebih besar menjadi pemenang terakhir, kata seorang murid yang kuat. Ini adalah metode paling langsung untuk menyelesaikan keluhan para petani, pertarungan sampai mati. Apa yang akan dilakukan Li Qiye untuk menghadapi keduanya? Seorang murid muda menganggap ini sangat menarik. Dahulu kala, mereka akan mengolok-olok Li Qiye karena mencoba mengingat perbedaan budidaya. Mereka akan mengatakan bahwa dia lelah hidup dan tidak mengetahui batas kemampuannya sendiri. Hal ini tidak terjadi lagi. Li Qiye dikenal karena melakukan hal yang mustahil. Mungkin dia akan membuat sesuatu yang ajaib dan dengan mudah mengalahkan keduanya. Dia mempunyai terlalu banyak hal di balik bajunya. Mungkin dia akan memanggil semua senjata di kuburan. Kedua senior berada pada posisi yang dirugikan. Para murid iblis khawatir. Benar,
Li Qiye mendapatkan segel pedang. Saya mendengar paman senior berkata bahwa segel ini dapat mengendalikan semua senjata ampuh di sekte kami. Kakak senior Qianyu menerima bantuannya dan berhasil membunuh Su bersaudara dengan senjata Dao Lord. Seorang murid yang melihat pertarungan itu meninggalkan kesan mendalam. Jadi bagaimana kedua kakak laki-laki senior itu bisa menang melawan Li Qiye jika dia mengeluarkan senjata Dao Lord? Kata yang lain, tidak, kalian semua tidak mendengarkan. Orang yang menyebarkan rumor tersebut menjelaskan, Li Qiye tidak akan menggunakan metode atau senjata apapun, hanya tortoise fish sementara dua kakak laki-laki senior dapat menggunakan semuanya. Ini adalah perjanjiannya. Apa? Rahang jatuh ke tanah. Setan dan manusia sama-sama tidak dapat mempercayainya. Apakah ini benar? Kedengarannya sangat tidak realistis, kata seorang skeptis. 100% benar, saya bertanya kepada pelindung Huang terlebih dahulu sebelum datang ke sini. Kata pria itu, keheningan singkat merangkum kelompok itu. Saya tidak mengerti, kata seorang yang kuat. Dapatkah tortoise fish benar-benar menang? Kedua kakak laki-laki itu memiliki banyak harta. Seseorang yang optimis terhadap Li Qiye kehilangan kepercayaan dirinya. Tinju kura-kura memiliki kekuatan yang terbatas, sama dengan budidaya Li Qiye. Dia tidak akan bisa mengerahkan kekuatan sebanyak itu. Jadi, bagaimana aturan gila ini bisa terjadi? Seseorang berpikir bahwa Zhan Hu dan Huang Ning memaksakan hal ini pada Li Qiye. Saya mendengar Li Qiye sendiri yang menyarankan hal ini, kata seorang rekan dengan jaringan informasi yang baik. Mereka dianggap kebingungan. Tak seorang pun di sini yang cukup bodoh untuk menyetujui kesepakatan bunuh diri seperti itu. Apa yang Li Qiye coba lakukan? Tidak mungkin dia berpikir dia bisa menang hanya dengan tinju kura-kura dan kekuatannya saat ini, kan? Tidak ada yang mengerti. Tentu saja, dia adalah putra keajaiban, tidak ada yang mustahil baginya. Jangan lupa, menaiki tangga surga seharusnya juga tidak mungkin. Seorang manusia menjadi manusia yang tenang dan menjadi percaya diri. Banyak murid yang menjadi penggemar Li Qiye saat ini, terutama manusia. Mereka yang membantu Qianyu selama pertarungan itu menjadi buta karena kagum padanya. Bahkan jenius nomor satu mereka pun membutuhkan bantuannya, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Para pendengar diingatkan akan hal ini. Tentu saja, banyak hal yang dianggap mustahil di masa lalu, menaiki 300 anak tangga, memanggil senjata di kuburan, mencapai puncak leluhur. Li Qiye telah mencapai semuanya. Keajaiban lain, menggunakan tinju kura-kura untuk menyapu semua orang. Seorang menjadi murid dinanti. Aku sangat meragukannya. Setan yang mendukung Zhan Hu dan Huang Ning berada. Setan-setan ini tentu saja ingin melihat kekalahannya. Tunggu saja, orang Li ini pasti akan merasakan kepahitan dan tidak akan sombong lagi. Pertarungan besok akan menjadi sesuatu. Bahkan para senior pun menantikannya. Biasanya, pertarungan antara dua murid generasi ketiga tidaklah begitu menarik. Begitu pula jika Huang Ning dan Zhan Hu terlibat juga. Saat ini, Li Qiye ingin menggunakan tortoise fish. Bahkan Ping, Suaweng dan yang lainnya ingin menonton. Mereka penasaran untuk melihat apakah Li Qiye dapat mengubah sesuatu yang biasa menjadi sihir, mengalahkan keduanya hanya dengan menggunakan tinju kura-kura. Secara keseluruhan, pertarungan ini menjadi peristiwa terbesar di sekte tersebut dalam semalam. Beberapa menunggu penampilan Li Qiye. Setan-setan lain ingin melihat kakak-kakak senior mereka membunuh Li Qiye karena mereka mengira-ngira. Raja Bodhi memanggil Huang Ning dan memberi harta, gunakan kekuatanmu sendiri untuk mengurus perseteruanmu seperti laki-laki. Anda adalah murid saya jadi saya akan memberi Anda harta yang paling sesuai dan harapan untuk kembalinya Anda dengan penuh kemenangan. Terserah kamu sekarang. Huang Ning berdiri di sana dengan bingung. Tuannya tidak memihaknya saat kembali ke kamar sehingga dia merasa sedikit kecewa. Siapa yang mengira akan mengayunkan senjatanya itu sekarang? Terima kasih Tuan. Huang Ning membungkuk dalam-dalam. Pergi sekarang. Raja Bodhi memainkan lengan bajunya dan menutup matanya. Bersambung.